Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya dengan saya Endah Septiani. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang seleksi P3K untuk mapel sosiologi. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu ya terkait materi untuk tes P3K. Jadi tes P3K itu terdiri dari dua jenis seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi dari pembuatan akun, kemudian pendaftaran, sampai pemilihan formasi yang semuanya terintegrasi dalam web SSCASN. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi dan wawancara. Untuk seleksi kompetensi sendiri terbagi menjadi kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Karena kita masuk di jabatan fungsional guru, maka kompetensi teknisnya terdiri dari komponen teknis profesional dan juga pedagogik. Kemudian selanjutnya adalah tes wawancara tertulis. Ya, bisa dicermati dari tabel ini. Jadi ini adalah tabel terkait bobot dan durasi seleksi. Untuk materi seleksi P3K sendiri ada 4. Yang pertama kompetensi teknis sesuai mata pelajaran itu butir soalnya 80 sampai 100 soal, waktunya 120 menit. Ini bobotnya 60%. Kemudian kompetensi manajerial 25 soal, waktunya 25 menit, satu soal berarti 1 menit maksimal. Kemudian kompetensi sosiokultural 20 soal, waktunya 15 menit, berarti satu soal itu tidak lebih dari 50 detik ya. Kemudian yang terakhir adalah materi wawancara yang dijawab secara tertulis, jumlah 10 soal, waktunya 10 menit. Jadi satu soal maksimal 1 menit. Untuk materi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara itu bobotnya adalah 40%. Jadi jumlah butir soalnya itu antara 135 sampai 155 butir. Dan waktunya itu 170 menit. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama. Jadi di materi teknis sosiologi itu terdiri dari pedagogik dan juga profesional. Yang pertama akan saya sampaikan dulu terkait kisi-kisi dari pedagogik. Sama halnya ketika seorang guru akan mengadakan ulangan atau tes kepada siswa-siswinya, maka pemerintah juga memberikan kisi-kisi agar calon peserta tes P3K itu memiliki gambaran tentang soalnya dan kemudian agar materinya juga terarah dari kisi-kisi yang ada. Ada 7 kisi-kisi pedagogik, ini umum ya di semua mata pelajaran. Yang pertama terkait teori belajar, kemudian yang kedua karakter peserta didik, yang ketiga keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang keempat desain pembelajaran, yang kelima dasar komunikasi, yang keenam konsep penilaian, dan yang ketujuh karakteristik dan pengembangan potensi peserta didik. Kita mulai ya dari kisi-kisi yang pertama dari pedagogik yaitu teori belajar. Jadi indikator dalam kisi-kisi yang pertama itu diharapkan bisa menjelaskan teori belajar behavioristik, kemudian menerapkan implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, kemudian menjelaskan teori belajar kognitif, menerapkan implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran, kemudian menjelaskan teori belajar konstruktivistik, menerapkan implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran, dan yang terakhir menjelaskan teori belajar humanistik serta menerapkan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Kita langsung pada soal. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori apa? Nah, jadi di modulnya Kemdikbud Pedagogik di situ tertera ada 4 teori. Yang pertama teori behavioristik, kemudian yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivistik, dan yang keempat adalah teori humanistik.
Dalam kaitannya dengan soal ini, jawaban yang paling betul adalah A, yaitu teori belajar konstruktivistik yang memahami belajar itu sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Ya, jadi dengan kata lain, pembentukan pengetahuan itu adalah dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah dari niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Kemudian kita masuk di kisi-kisi yang kedua. Kisi-kisi pedagogik yang kedua adalah tentang karakter peserta didik. Indikatornya yang pertama, menjelaskan pengertian karakteristik peserta didik, kemudian menjelaskan ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik, dan yang ketiga menerapkan manfaat mengenal karakteristik peserta didik dalam pijakan pembelajaran. Nah, ini contoh soalnya. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Kultural peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Minat peserta didik, D. Etnik peserta didik, dan E. Gender peserta didik. Nah, jawabannya apa kira-kira dari soal yang kedua tentang karakter peserta didik ini? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah ya C ya. Betul, jawabannya adalah tentang minat peserta didik. Minat peserta didik itu ya. Jadi ada 12 karakteristik peserta didik yang perlu dipahami oleh para guru. Yang pertama itu etnik, kemudian yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, kemudian yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, kemudian yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan emosi, kemudian yang kesepuluh perkembangan sosial dan perkembangan moral spiritual, dan perkembangan motorik. Selanjutnya di kisi yang ketiga ini adalah tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, begitu ya. Nah, indikator dari kisi-kisi yang ketiga adalah guru mampu menjelaskan konsep HOTS, kemudian guru mampu merancang pembelajaran HOTS, dan guru mampu menganalisis KD. Ya, contoh soalnya ini. Pada pendidikan abad 21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat. Nah, kira-kira yang mana ini? Karena kolaborasi berarti jawabannya adalah A ya. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, di sini pembahasannya terkait framework ya, Century Skills. Jadi, kompetensi berpikir abad 21 itu yang pertama adalah creativity, thinking, and innovation. Di sini artinya peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian yang kedua, critical thinking and problem solving. Di sini peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah communication atau komunikasi. Di sini peserta didik dapat mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi. Kemudian kompetensi yang keempat adalah collaboration atau kolaborasi. Di sini peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, kita berlanjut ke kisi-kisi yang keempat, pedagogik tentang desain pembelajaran. Di sini indikatornya yang pertama guru mampu menganalisis KD,
Kemudian yang kedua, guru mampu menentukan target kompetensi dari setiap KD. Kemudian guru mampu menentukan IPK, guru mampu mengembangkan pembelajaran, dan guru mampu mengembangkan tujuan pembelajaran. Contohnya di sini. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah mana kira-kira di antara A, B, C, D, E ini? Ya. Nah, di sini pembahasannya unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A itu audience, yaitu peserta didik yang akan belajar, kemudian B itu behavior atau perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran, kemudian condition yaitu kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian D itu degree, yaitu tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Maka tujuan yang paling benar dari soal ini yang mana? Yang memuat semua kaidah ABCD, yaitu yang B. Ya, jadi di situ A-nya masuk yaitu siswa, kemudian B behavior dapat menjelaskan interaksi sosial, kemudian C-nya condition-nya setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, kemudian degree-nya secara benar, gitu ya. Kalau yang A di sini kurang degree, ya kan? Kemudian yang C ini kurang condition, kemudian yang D ini hanya ada behavior, kemudian yang E itu apa ini? Tidak ada audiensnya atau tidak ada siswanya. Begitu ya teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke kisi-kisi yang kelima, yaitu tentang dasar komunikasi. Di sini indikatornya dapat menjelaskan pengertian fungsi, unsur, dan proses komunikasi, kemudian menentukan faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam komunikasi yang efektif, kemudian menerapkan strategi komunikasi yang efektif dengan peserta didik, dan melakukan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Contohnya ini. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu yang mana yang nonverbal? Apakah A? Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya. Kemudian B, siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Kemudian C, guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Kemudian D, guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Atau E, guru menegur siswa yang terlambat masuk kelas. Ya, jawaban yang benar adalah C. Jadi guru memberikan standing applause. Dari segi bentuknya, bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahasa verbal, yaitu bahasa yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau ditulis. Dan yang kedua adalah bahasa nonverbal, yaitu bahasa yang diungkapkan dalam bentuk gerak-gerik tubuh, jarak, atau gambar. Nah, kita masuk ke kisi-kisi yang keenam dari pedagogik, yaitu konsep penilaian. Di sini guru harus mampu menjelaskan fungsi penilaian, kemudian mampu mengimplementasikan penilaian dalam kurikulum 2013, dan guru mampu mengembangkan penilaian untuk peserta didik. Contoh soalnya ini, pembelajaran remedial dapat dilakukan sebagai berikut kecuali ya, apakah A, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, ataukah B, pemberian bimbingan secara perorangan hanya pada peserta didik yang harus remedial, atau C, pemberian instrumen-instrumen atau latihan secara khusus dimulai dengan instrumen-instrumen atau latihan sesuai dengan kemampuannya, ataukah D, pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelasnya yang telah mencapai KKM, atau E, pemberian PR bagi peserta didik yang remedi. Nah, di sini yang salah adalah yang E ya. Jadi pembelajaran remedial itu dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Ya, ada 4 cara ya
pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, kemudian pemberian bimbingan secara perorangan, pemberian instrumen-instrumen atau latihan secara khusus, dan pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik yang dibantu oleh teman sekelasnya yang telah mencapai KKM. Kita masuk di kisi-kisi terakhir dari pedagogik, yaitu pengembangan potensi peserta didik. Di sini ada 9 indikator ya. Indikator yang pertama menjelaskan konsep perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik. Kemudian yang kedua menjelaskan tahapan perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang keempat mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Yang kelima menjelaskan pengertian potensi. Yang keenam menjelaskan jenis-jenis potensi. Yang ketujuh mengidentifikasi potensi peserta didik. Yang kedelapan menganalisis permasalahan berkaitan dengan potensi peserta didik SD. Dan yang kesembilan menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Contohnya ini ya. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, C itu adalah perkembangan berlangsung secara bertahap. Ini bisa dipelajari lagi dalam modulnya ya. Jadi program atau kurikulum pembelajaran itu disusun secara bertahap dan berjenjang. Yang pertama dari yang sederhana menuju kompleks. Kemudian yang kedua dari mudah menuju sukar. Dan yang ketiga sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksananya prinsip mastery learning atau belajar tuntas dan continuous progress, yaitu maju berkelanjutan gitu ya. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan memaparkan bagian kedua yaitu tentang profesional. Ya, tunggu video berikutnya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.